Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat di judul ya, kita akan membahas pembangunan ataupun jalur pembangunan tol dari Trans Sumatera, yaitu Pekanbaru Padang. Ya, terakhir udah lama banget ya saya nggak bahas pembangunan ataupun trase pembangunan tol ya, dari ruas tol Trans Sumatera. Terakhir itu bahas ini ya, ruas tol Bengkulu Palembang ya. Buat teman-teman yang belum mengetahui bisa cek videonya di channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas ya trase ataupun jalur pembangunan tol Pekanbaru Padang. Ya, buat teman-teman Pekanbaru, kemarin sudah ada ini ya, ruas tol yang sudah beroperasi ya di beberapa bulan mungkin sebelumnya, yaitu Pekanbaru Bangkinang. Ya, dari total panjang ruas tol Pekanbaru Padang ya sejauh 254 km, 31 kilometernya sudah beroperasi ya teman-teman, yaitu Pekanbaru Bangkinang. Teman-teman bisa lihat nih ya, kota Pekanbaru ya yang saat ini sudah terkoneksi dengan satu ruas tol, yaitu Pekanbaru Dumai ya. Pekanbaru Dumai ini ruas tol yang sudah beroperasi sudah cukup lama ya, lumayan panjang juga, dan nantinya kota Pekanbaru ini akan terkoneksi dengan 3 ruas tol sekaligus, yaitu Pekanbaru Dumai, kemudian Pekanbaru Rengat ya, Pekanbaru Rengat nih ya, sampai dengan Rengat, dan Pekanbaru Padang ya. Ya, seperti ini ya, bentukannya sudah kelihatan kalau misalkan sudah terbangun semua. Pekanbaru akan memiliki lingkar ya, seperti lingkar tol begitu ya, walaupun memang tidak melingkar sempurna begitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya ya, mungkin ya, yaitu ruas tol Pekanbaru Bangkinang itu sebenarnya dimulai dari titik ini nih sebenarnya ya, yaitu terkoneksi dengan Jalan Raya Bangkinang Pekanbaru nih ya di sini ya. Tapi memang pada dasarnya sebenarnya titik awalnya benar-benar itu dari junction Pekanbaru di sini nih ya. Tapi memang yang dari junction Pekanbaru sampai dengan Pekanbaru belum beroperasi ya teman-teman. Jadi masih belum dilakukan proses konstruksi, belum selesai maksudnya ya. Jadi totalnya sebenarnya Pekanbaru Bangkinang itu 40 km, tapi yang sudah bisa beroperasi itu sepanjang 31 km dari titik ini sampai dengan Bangkinang. Ya, yang 9 kilometernya ini belum selesai ya, karena nantinya akan terkoneksi dengan ruas tol lain, yaitu Pekanbaru Rengat ya, Rengat ya, betul ya, Pekanbaru Rengat. Nah, ini juga belum ada tanda-tanda nih akan dibangun nih. Nanti kita coba bahas sepintas ya untuk yang Pekanbaru Rengat ya. Oke, kita coba langsung mulai aja ya teman-teman. Kita akan bahas trase ataupun jalur pembangunan tol Pekanbaru Padang. Nah, ini seperti tadi sudah katakan ya, sebetulnya asal mulanya ya, titik awalnya begitu ya, dari titik ini ya, junction Pekanbaru. Tapi yang sudah beroperasi itu dari sini ya. Teman-teman lihat nih ya. Ini jalur pembangunannya ya sebetulnya ya. Ini saya menyesuaikan dengan trase ataupun jalur pembangunan yang sudah ada di BPJT ya teman-teman. Teman-teman bisa akses sendiri di website BPJT. Nah, ini kita terus mengarah ke arah barat ya teman-teman. Ini adalah jalur pembangunan tol yang sudah beroperasi ya hingga hari ini ya, Pekanbaru Bangkinang ya, benar-benar melewati ini ya, lahan-lahan persawahan ya sebetulnya ya, dan lahan-lahan produktif ya, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita coba ke arah barat terus ya. Ini sudah beroperasi pembangunan tolnya, dan ini ada rest area tol Pekanbaru Bangkinang ya, dan berakhir di gerbang tol Bangkinang ya. Di jalan apa nih? Saya kurang tahu nih, jalan apa ya? Ini sepertinya jalan lintas Petapahan Bangkinang ya, terkoneksi dengan jalan raya ini ya, jalan raya lintas Petapahan Bangkinang. Jadi kalau ke arah utara ke arah Petapahan nih rasanya ya. Ya, Petapahan ya, betul ya. Kemudian kalau ke arah selatan ya, teman-teman keluar belok kanan itu akan menuju ke Jalan Profesor Muhammad Yamin ya. Ini ya, Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin yang memang menjadi kesatuan dari jalan raya ini ya, Pekanbaru Payakumbuh mungkin ya, atau Payakumbuh Bangkinang ya, jalan ini nih ya, jalan raya ini, karena nanti akan mengarah ke Payakumbuh nih ya, ke arah barat. Nah, ini dia yang sudah beroperasi sampai dengan gerbang tol Bangkinang ya teman-teman. Nah, kita coba telusuri terus ya sampai Pangkalan ya, yang menjadi memang konsentrasi ya pembangunan dari ruas tol Padang Pekanbaru ini, selain dari Padang Sicincin ya teman-teman. Kita coba terus mengarah ke Pangkalan ya. Ini dia, kalau teman-teman lihat ya di Google atau di Google Earth pakai mode satelit, itu sudah lihat tuh ya, udah kelihatan jalur ataupun trasenya ya dari pembangunan tol Pekanbaru Padang ini ya. Ya, walaupun memang masih terputus-putus ya, teman-teman bisa saksikan di sini ya. Tapi memang
Ini trase ataupun jalur pembangunannya sudah saya sesuaikan dengan trase ataupun jalur yang memang akan dibangun ya, sesuai dengan dari BPJT, sumber dari BPJT. Oke, kita coba mengarah terus ya. Di sini memang masih belum dilakukan pembangunan nih nampaknya ya. Ya, dan berakhir di gerbang tol Koto Kampar atau Muara Takus ya. Ini menjadi akhir dari seksi 4 ya teman-teman, Pangkalan Bangkinang ya, sepanjang 56 km. Oh ya, saya belum informasikan ya, sebenarnya ruas tol Padang Pekanbaru ini terdiri dari 5 seksi ya. Seksi pertama itu Padang Sicincin sepanjang 36,6 km, dan seksi kedua Sicincin Payakumbuh sepanjang 78 km, dan seksi ketiga Payakumbuh Pangkalan 45 km. Kemudian seksi keempat Pangkalan Bangkinang ya, sampai dengan titik ini ya, sejauh 56 km, dan terakhir seksi kelima Bangkinang Pekanbaru sejauh 40 km yang sudah beroperasi sejauh 31 km. Ya, sebelumnya itu tadinya sampai 6 seksi ya teman-teman, karena untuk yang seksi Sicincin sampai dengan Pangkalan itu dibagi lagi menjadi 2 seksi ya, Sicincin Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi Payakumbuh. Tapi mungkin sekarang sudah lebih disederhanakan gitu ya. Jadi 5 seksi saja, yaitu dari Sicincin sampai dengan Pangkalan ya. Oke, ini dia ya. Ini yang menjadi fokus sampai hari ini, pembangunan dari ruas tol Pekanbaru Pangkalan ya, sampai dengan Pangkalan. Yang ditargetkan untuk Bangkinang Pangkalan itu selesai di Juli 2023 ditargetkan ya. Dan untuk yang sampai sinilah ya, dari Pekanbaru ya, dari Pekanbaru titik yang tadi itu sampai dengan Pangkalan di Juli 2023 tersambung. Oke, kita coba lanjutkan lagi ya sampai dengan Padang ya. Nah, tapi untuk yang ini ya teman-teman, sejujurnya saya belum ada referensi trase ataupun jalur pembangunan untuk yang ruas Pangkalan sampai dengan Sicincin ya, yang terbagi menjadi 2 seksi, yaitu Pangkalan Payakumbuh sampai dengan Payakumbuh Sicincin. Tapi mungkin perkiraannya bentukannya seperti ini nih teman-teman. Karena kalau teman-teman Payakumbuh mungkin Bukit Tinggi ya, yang udah nggak sabar gitu ya akan kehadiran ruas tol ini medannya nggak mudah ya teman-teman ya, dari Pangkalan sampai dengan Sicincin ini ya, karena akan melewati Bukit Barisan ya, kemudian 2 gunung nih ya, 2 gunung apa nih, 2 gunung Tandikat ya, dengan Gunung Marapi. Nah ini saya hanya memperkirakan aja. Kalau misalkan ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar ya, apakah bentukannya memang akan melewati antara 2 gunung ini. Karena saya jujurnya saya juga belum dapat referensi yang pastinya untuk trase antara Pangkalan sampai dengan Sicincin. Tapi memang kalau diperhatikan dari bentuk geologinya ya, dari bentuk datarannya, sepertinya ini tantangan tersendiri nih ya, dari pembangunan dari Pangkalan sampai dengan Sicincin ini, yang katanya nantinya akan dibangun sebuah tunnel ya, terowongan yang digadang-gadang akan menjadi tunnel terpanjang dari pembangunan tol yang sudah dibangun hingga saat ini ya. Karena memang medannya seperti ini nih, dibor nantinya akan dibikin terowongan begitu, semacam terowongan kayak di tol Cisumdawu begitu ya. Tapi ini jauh lebih panjang ya untuk ruas tol Padang Pekanbaru untuk seksi dari Pangkalan sampai dengan Sicincin. Ya, perkiraannya seperti inilah ya teman-teman. Ya, nanti akan melewati Bukit Tinggi, kemudian Padang Panjang ya. Lihat aja nih ya, berbukit-bukit nampaknya ya. Dan nantinya akan berakhir di untuk yang seksi ini ya, di Sicincin ya, di sekitar Kayu Tanam ya, gerbang tol Kayu Tanam. Nah, kita coba bahas yang dari Padang Sicincin ya. Yang sebenarnya yang Padang Sicincin ini sempat terhenti ya. Sempat ketunda gitu pembangunannya, tapi sekarang sudah dilanjutkan lagi pembangunannya dan ditargetkan di 2024 dari Padang sampai dengan Sicincin itu selesai pembangunannya. Nah, tadinya sebetulnya ruasnya yang dari Padang sampai dengan Sicincin ini hanya sampai dengan Sicincin ya, di titik inilah, sekitar sinilah ya, tapi ternyata ada perubahan trase ya, trasenya diperpanjang sampai dengan Kapalo ya, Kapalo Hilalang ya, di sekitar Kayu Tanam ini ya. Di sekitar Kayu Tanam ini diperpanjang ya, tadinya cuma sampai dengan Sicincin aja ya. Nah, inilah jalur pembangunannya ya, dari titik Sicincin sampai dengan Padang. Nah, kalau yang ini memang sudah saya sesuaikan kembali ya dengan trase ataupun jalur pembangunan di BPJT, dan rasanya memang jalur pembangunannya akan melewati perkiraannya ya di titik inilah ya, sekitar sini ya, teman-teman bisa saksikan saja. Ya, ini kita coba telusuri sampai dengan Padang ya. Di sini nampaknya memang belum dilakukan pembangunan nih ya, di sekitar Sicincin ini. Ya.
Kemudian ini kita akan telusuri sampai dengan arah selatan ke arah Padang ya. Dan memang masih cukup banyak di area si cincin Padang ini yang belum dilakukan konstruksi, teman-teman ya. Nah, kita coba melewati Lubuk Alung ya, kota Lubuk Alung. Kemudian kita akan sampai di gerbang tol Padang nih ya, nggak jauh dari sini ya, dikit lagi. Nah, kita akan sampai di akhir dari ruas tol Pekanbaru Padang, yaitu gerbang tol Padang terkoneksi dengan jalan bypass ya. Di sini sudah lumayan pembangunannya nih di sekitar gerbang tol Padang ini ya. Dan tidak jauh dari sini teman-teman bisa terkoneksi juga dengan Bandara Minangkabau International Airport ya, teman-teman. Luar biasa ya. Kalau ruas tol Pekanbaru Padang ini sudah tersambung sepenuhnya, ya mungkin waktu tempuh bisa jauh dipangkas. Yang saat ini mungkin kalau lewat jalan arteri ya, kalau teman-teman lihat nih, jalanan di Trans Sumatera itu kan berkelok-keloknya luar biasa ya, teman-teman. Jadi memang memakan waktu tempuh cukup lama ya. Kalau nggak salah dari Pekanbaru Padang itu bisa memakan waktu tempuh itu sekitar 9 jam. Tapi dengan adanya ruas tol ini dari Pekanbaru sampai dengan Padang mungkin bisa dipangkas sampai hingga menjadi 2,5 atau sampai dengan 3 jam. Bener gak, teman-teman? Teman-teman yang suka bolak-balik nih Padang ya, Padang Pekanbaru, bener gak? Waktu tempuhnya sampai dengan 9 jam atau lebih bahkan kalau dengan jalan arteri yang memang sudah berkelok-kelok ya jalanannya ya. Apalagi teman-teman lihat nih ya, dari Pekanbaru nih jalanannya, ini jalan arterinya nih ya. Luar biasa ya berkelok-keloknya ya, apalagi terkenal dengan ini ya, ada jalan Kelok 9 ya. Di sekitar mau ke arah Payakumbuh tuh. Ya, jalanannya pasti nggak mulus-mulus gitu, maksudnya belok kiri kanan ya, karena memang melewati bukit-bukit begitu ya. Nah, ini dia nih Kelok 9 di sini ya, teman-teman. Luar biasa. Semoga ya, teman-teman, dengan adanya ruas tol Padang Pekanbaru ini aksesibilitas jadi jauh lebih lancar dari arah Padang Pekanbaru ataupun sebaliknya. Dan memang yang ditargetkan untuk selesai sampai dengan 2024 yaitu yang tadi Pekanbaru sampai dengan Pangkalan ya, dan Padang Sicincin. Nah, ini nih yang kita tunggu nih, yang dari Sicincin sampai dengan Pangkalan ya. Yang dari Bukit Tinggi sampai dengan Payakumbuh nih yang memang medannya nggak mudah. Apakah setelah 2024 bisa dilanjutkan kembali pembangunannya, karena di target monitoringnya juga di BPJT itu dituliskan setelah 2024 selesai. Nah, setelahnya itu tahun berapa belum dipastikan ya, teman-teman. Ya, kita harapkan saja ya, semoga sisi sirip ya dari ruas tol Trans Sumatera yaitu Pekanbaru Padang ini bisa selesai pembangunannya. Nah, kita coba balik lagi di Pekanbaru ya, teman-teman. Nah, ini kita coba bahas sedikit ya dari ruas tol Pekanbaru Rengat ya. Mungkin berminat, menarik untuk dibahas nih ke depannya di video berikutnya Pekanbaru Rengat. Di sini nantinya akan ada gerbang tol Siak, gerbang tol Rimbo Panjang ya, dan ada junction Pekanbaru. Kemudian ada gerbang tol Teratak Buluh ya. Dan rasanya memang kalau untuk yang Pekanbaru Rengat ini kira-kira lah ya, nggak jauh kayaknya rasanya. Pembangunannya bentukannya seperti ini jalurnya ya, pembangunannya ya. Kedepannya kita nggak tahu, mungkin bisa ada perubahan ya, karena sampai hari ini dari BPJT pun dari update monitoringnya belum tercantum nih untuk yang ruas tol Pekanbaru Rengat, karena memang belum dibangun pembangunannya ya dari ruas tol Pekanbaru Rengat ini. Luar biasa banget ya kalau nanti ya di Pekanbaru ini jadi lebih strategis begitu ya. Pekanbaru mau ke arah barat bisa ya, ke arah selatan bisa, ke arah utara bisa, ke arah Dumai begitu ya. Kemudian nanti juga di gerbang tol Batin Solapan di sini ya, nanti akan dilanjutkan mengarah ke Medan ya, mengarah ke Medan ke arah tol Trans Sumatera lainnya ya. Dan di sini masih terputus ya. Luar biasa. Ya, kita harapkan saja ya, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi bayangan akan perkembangan pembangunan tol Trans Sumatera khususnya Pekanbaru Padang ini, yang diharapkan juga menjadi aksesibilitas baru bagi warga Padang ya, Payakumbuh, Bukit Tinggi mengarah ke Pekanbaru ataupun ke arah utara Pulau Sumatera yang sekarang jadi jauh lebih cepat begitu dibandingkan belum adanya keberadaan jalan tol ini. Oke, sampai di sini dulu videonya ya, teman-teman. Mungkin next video kita akan bahas lagi ya ruas tol lain yaitu Pekanbaru Rengat ataupun Rengat Jambi ya. Ini sudah ada sedikit gambaran nih dari Rengat Jambi ya, sampai dengan ke Palembang ya, Jambi Palembang ya, dan masih terputus sampai hari ini di Betung ya, teman-teman. Yang ditargetkan selesai di Betung ya. Nah, kita coba mungkin bisa bahas di next video. Mungkin ada teman-teman yang menarik ya
untuk dibahas, ya tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.